Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kita mungkin pernah mendengar pernyataan ini dari seorang teman atau dari mulut saudara dan saudari kita yang berkeyakinan lain, dan juga bisa dari seorang anak muda yang ingin mencari sebuah kebenaran. Pernyataan bahwa Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan adalah pernyataan yang salah. Yesus memang pada kenyataannya membuat klaim-klaim ilahi tentang dirinya sendiri. Namun, memang benar bahwa Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu yang eksplisit seperti "Akulah Tuhan". Sebaliknya, dalam keempat Injil, dia mengklaim kesetaraan Tuhan dengan cara yang lebih halus dan tidak langsung seperti yang kita duga. Tetapi mengapa sampai Yesus memakai cara yang halus dan tidak pernah mengatakan sesuatu secara eksplisit bahwa Dia adalah Tuhan? Salah satu alasan mengapa sampai Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dengan halus dan secara bertahap adalah karena orang Yahudi abad pertama tidak akan mampu memahami Tuhan yang memiliki banyak pribadi. Mereka menolak klaim tersebut karena bisa-bisa mereka terjerumus ke dalam politeisme. Ingatlah Shema, pengakuan iman yang didoakan setiap hari sebagai inti dari doa pagi dan sore orang Yahudi yang dimulai, "Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Bandingkan Ulangan bab 6 ayat 4. Inti dari kepercayaan Yahudi kuno adalah keyakinan bahwa Tuhan itu satu. Orang Yahudi abad pertama memahami Tuhan sebagai satu pribadi dengan satu sifat ilahi. Satu sifat ilahi dalam tiga pribadi akan terdengar seperti sebuah kemustahilan yang menghujat. Lebih jauh lagi, orang-orang Yahudi memahami Allah sebagai sesuatu yang sepenuhnya melampaui ruang dan waktu. Jadi, bagi Yesus yang menjadi manusia untuk mengklaim secara langsung bahwa Dia adalah Allah secara eksplisit tanpa terlebih dahulu menghangatkan para muridnya atau membuat para muridnya paham, akan menjadi resep keraguan dan bencana yang tidak tepat waktu. Para pengikut Yesus seringkali terpancing untuk mempertimbangkan identitasnya yang sebenarnya melalui tindakannya dan bukan hanya perkataannya sebagai seseorang yang memiliki kuasa dan otoritas ilahi. Yesus sering membuat mereka bertanya-tanya dengan penuh keheranan, siapakah Dia ini? Seperti yang kita dengar dalam Injil Markus bab 4 ayat 41 dan Injil Lukas bab 8 ayat 25. Seiring berjalannya waktu, para muridnya secara bertahap mencapai momen penyadaran dan setelah merenungkan segala sesuatu yang Yesus lakukan
dan katakan sebelumnya, dan atas dorongan Roh Kudus mereka menyadari siapa Yesus sebenarnya. Bandingkan Injil Yohanes bab 20 ayat 28 dan 2 Korintus bab 2 ayat 4 sampai 13. Jadi, para murid perlu sedikit demi sedikit mempelajari Kristus, kemudian sedikit demi sedikit dibuka pikiran mereka untuk percaya bahwa inilah Allah. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Pernyataan atau klaim yang berani pada waktu yang tidak tepat dapat membuat seseorang terbunuh dengan cepat di Palestina pada abad pertama. Yesus sadar akan rencana ilahi dan mengetahui waktu yang tepat untuk peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya. Tidak sedikit dari peristiwa-peristiwa penting ini adalah penyalibannya yang secara efektif akan mengakhiri pelayanan sebelum kebangkitannya dan sebagian besar pelayanan publiknya. Injil, terutama Injil Yohanes, menunjukkan bahwa Yesus sangat menyadari waktu kematiannya sendiri. Sebagai contoh, ketika Yesus berada di Galilea tetapi menolak untuk memasuki Yudea karena ia tahu bahwa mereka akan berusaha membunuhnya jika ia melakukannya. Bandingkan Injil Yohanes bab 7 ayat 1. Kita tidak dapat dengan mudah menyimpulkan bahwa rasa takutlah yang menahan Yesus. Yesus tidak menghindar dari memprovokasi para pengkritiknya dan membuat kritik baru seperti dalam peristiwa pembersihan bait Allah dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Sebaliknya, ia tampaknya sadar akan fakta bahwa waktu kematiannya sangat penting dalam rancangan penyelamatan Allah, dan klaim keilahian secara eksplisit di depan umum pasti akan menyebabkan kegemparan yang berbahaya yang akan mengacaukan waktu tersebut. Bandingkan Injil Yohanes bab 8 ayat 58 sampai 59. Keberatan lain terhadap keyakinan akan keilahian Yesus adalah tuduhan bahwa meskipun dapat dikatakan bahwa Yesus berbicara dan bertindak seperti Tuhan dalam Injil Yohanes. Kita bisa lihat dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 58, bab 10 ayat 30, dan bab 14 ayat 9. Dia tidak digambarkan dengan cara seperti itu dalam Injil-Injil sinoptik sebelumnya, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Jika Yesus telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, tentu catatan-catatan awal kehidupannya akan menunjukkan hal ini. Jawaban yang bisa diberikan terhadap keberatan ini adalah para pengkritik tidak melihat Injil dari sudut pandang orang Yahudi. Karena Yohanes bukanlah satu-satunya Injil yang merujuk kepada keilahian Yesus sebagai anak Allah. Dengan tidak mengabaikan mujizat-mujizat Yesus dan juga perkataan-perkataannya yang mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang esa di dalam Injil sinoptik. Dalam kitab-kitab sinoptik,
Kita melihat Yesus mengampuni dosa, bandingkan Matius bab 9 ayat 2, Markus bab 2 ayat 5, Lukas bab 5 ayat 20. Dia menenangkan angin ribut dan air yang bergelora, bandingkan Lukas bab 8 ayat 22. Dia berbicara tentang Taurat dengan cara yang tidak berani dilakukan oleh rabi lain, bandingkan Injil Matius bab 5. Bagi orang Yahudi abad pertama, semua hal ini akan dipahami sebagai tindakan seseorang yang memiliki otoritas ilahi. Namun, hal yang paling mengejutkan terjadi di akhir Injil Markus, yang diyakini oleh sebagian besar ahli sebagai Injil yang paling awal. Ketika Yesus diadili oleh Sanhedrin, dia ditanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Bandingkan Markus bab 14 ayat 61. Yesus menjawab, "Benar, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan ia akan datang di atas awan-awan di langit." Bandingkan Injil Markus bab 14 ayat 62. Di sini, dengan cara yang jelas dan sangat Yahudi, Yesus mengklaim kesetaraan dengan Allah, baik dalam nama ilahi, aku, maupun dalam otoritas. Lihat Keluaran bab 3 ayat 14 dan Daniel bab 7 ayat 13 sampai 14. Penegasan diri Yesus pada kenyataannya begitu radikal dan langsung sehingga imam besar menanggapinya dengan mengoyakkan jubahnya sendiri dan melontarkan tuduhan penghujatan kepada Yesus. Tuduhan yang dilontarkan bukan karena mengaku sebagai Mesias, melainkan karena mengakui keilahiannya. Bandingkan Matius bab 26 ayat 65. Jika seorang pengkritik ingin mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, atau hanya Injil Yohanes yang menggambarkan Yesus sebagai Tuhan, maka ia harus berpikir serius, karena kesaksian Matius, Markus, dan Lukas mengatakan sebaliknya. Injil-Injil sinoptik ini memang menunjukkan Yesus sebagai Tuhan. Dia ditampilkan sebagai Allah yang dapat menyembuhkan, mengusir setan, membangkitkan orang mati, mengucapkan pengampunan ilahi, dan menerima penyembahan dari pengikutnya secara bersama. Semuanya ini menunjukkan bahwa Yesus adalah makhluk ilahi, bukan sekadar manusia. Yesus secara konsisten digambarkan dalam semua Injil sebagai seseorang yang berbicara dan bertindak sebagai Tuhan. Ada lagi keberatan bahwa Yesus tidak pernah berkata, "Halo, saya adalah pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, Allah yang sejati dan manusia yang sejati." Jika itu yang kita cari, maka kita tidak akan menemukannya. Namun, dia memang mengatakan tentang dirinya sendiri bahwa sesuatu yang lebih besar daripada bait Allah ada di sini. Dan kemudian dia menyebut dirinya tidak bersalah. Dan kemudian mengatakan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bandingkan Injil Matius bab 12 ayat 6 sampai 8, Injil Markus bab 2 ayat 28, dan Injil Lukas bab 6 ayat 5. Untuk melihat
betapa pentingnya kata-kata ini, kita perlu mengetahui latar belakang Perjanjian Lama. Bait suci di Yerusalem adalah bait yang paling kudus di seluruh dunia. Bandingkan 2 Makabe bab 5 ayat 15, dan ruang Maha Kudus di dalamnya adalah tempat yang Maha Kudus. Bandingkan 1 Raja-Raja bab 7 ayat 50. Mengapa? Karena Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Bandingkan Habakuk bab 2 ayat 20. Bagi Yesus, dengan menyatakan dirinya lebih besar dari bait suci di Yerusalem, itu artinya dia membuat klaim yang jelas menunjukkan keilahiannya. Demikian juga, Tuhan atas hari Sabat adalah Allah sendiri. Dalam 10 perintah Allah, Allah menyatakan, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Secara eksplisit, ini adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, karena 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Dan itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Bandingkan kitab Keluaran bab 20 ayat 8 sampai 11. Perlu diingat bahwa pada saat itu Israel memiliki tradisi yang kaya akan nabi-nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Dan tidak ada satupun dari mereka yang berbicara seperti ini, yang menganggap dirinya lebih besar daripada bait Allah atau hari Sabat. Dalam Injil Yohanes, kita diberitahu bahwa orang-orang Yahudi semakin berusaha untuk membunuh dia karena ia bukan saja melanggar hari Sabat, tetapi juga menyebut Allah sebagai Bapanya dan menyamakan dirinya dengan Allah. Bandingkan Injil Yohanes bab 5 ayat 18. Tetapi Yohanes hanya menjelaskan secara eksplisit sesuatu yang dapat kita lihat dalam 3 Injil lainnya. Misalnya dalam Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 23, Yesus menggambarkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai hakim atas seluruh dunia, dan sebagai anak Bapa yang unik. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Memang benar, ia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dengan menyebut Allah sebagai Bapanya, ia menjadikan dirinya setara dengan Allah, tetapi ia tidak perlu mengatakannya. Para pendengarnya memahami hal ini dan akhirnya mereka menangkapnya atas tuduhan penghujatan. Sekarang saatnya bagi Yesus untuk berbicara dengan jelas. Dalam persidangan, imam besar menuntut, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau adalah Mesias, anak Allah? Dan Yesus menjawab, engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya
kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Imam besar sangat marah dan mengoyakkan jubahnya, lalu berkata kepada orang-orang yang lain, "Ia telah mengucapkan hujat. Mengapa kita masih memerlukan saksi-saksi? Kamu sudah mendengar hujatannya." Bandingkan Injil Matius bab 26 ayat 63 sampai 65. Ini adalah momen penting dalam ketiga Injil sinoptik. Bandingkan Injil Markus bab 14 ayat 64, Injil Lukas bab 22 ayat 71, bahwa Yesus diserahkan kepada orang Romawi untuk dieksekusi karena ia dinyatakan bersalah atas penghujatan karena menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Dan hal ini disajikan bukan sebagai kesalahpahaman, tetapi karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menolak maksud Allah bagi diri mereka sendiri. Lihat Injil Lukas bab 7 ayat 30. Dengan demikian menggenapi nubuat agung Yesus yang lain, yaitu bahwa sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Injil Lukas bab 17 ayat 24 sampai 25. Yesus dibunuh karena membuat pernyataan tentang dirinya sendiri yang dengan jelas menyiratkan bahwa dia bukan hanya makhluk ilahi, tetapi juga Tuhan yang esa bagi Israel. Jika kita melewatkan hal ini, maka kita melewatkan inti dari keempat Injil serta pesan dari para penulis Perjanjian Baru lainnya. Saudara dan saudariku, semoga pencerahan ini bisa membantu kita semua. Shalom dan Tuhan memberkati.